Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Anugrah dengan NPM 5021059 dari kelas 5B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah Pengembangan Pembelajaran IPS di SD dengan dosen pengampu Bapak Andri Palen, Magister Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan selalu semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 9, subtema 2, yaitu pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Negara Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Kekayaan sumber daya alamnya ini tersebar di berbagai provinsi, mulai dari Sumatera sampai Papua. Sumber daya alam ini dihasilkan dari beberapa sektor, yaitu seperti pertanian, perkebunan, perikanan, bahkan sampai hasil buminya. Lalu, sumber daya alam itu apa ya? Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, sumber daya alam ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Contohnya seperti hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hutan, dan juga peternakan. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan jenis kekayaan alam dengan pemakaian terbatas. Artinya, jika dipakai terus-menerus akan habis dan masa regenerasinya pun tidak sebentar, bisa memakan waktu puluhan hingga ratusan tahun. Contohnya itu seperti hasil dari bumi, yaitu batu bara, kemudian minyak bumi, dan lain sebagainya. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati atau biotik merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, contohnya tumbuhan, hewan. Sementara itu, sumber daya alam non-hayati atau abiotik merupakan sumber daya alam atau semua kekayaan alam yang berasal dari benda mati, contohnya air, bahan tambang, dan batuan. Sumber daya alam yang kita miliki tersebar di seluruh pulau dan laut Indonesia. Persebaran sumber daya alam di Indonesia tidak merata. Hal ini disebabkan ada daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan ada juga nih daerah yang memiliki sumber daya alam yang sedikit. Anak-anak hebat, di sini Ibu mempunyai peta tentang persebaran sumber daya alam Indonesia. Mulai dari persebaran sumber daya alam fauna, flora, dan juga hasil tambang di Indonesia. Nah, ini adalah peta persebaran sumber daya alam fauna atau hewan di Indonesia. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai jenis hewan yang menjadi ciri khas di berbagai provinsi atau daerahnya. Seperti ada komodo yang merupakan hewan khas dari Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada harimau Sumatera, jalak Bali, badak berculah satu yang merupakan hewan khas dari Jawa,
Selain fauna, Indonesia juga memiliki sumber daya alam flora atau tumbuhan. Ini merupakan peta persebaran sumber daya alam flora atau tumbuhan di berbagai daerah di Indonesia. Selain kekayaan dari flora dan fauna, Indonesia juga memiliki hasil tambang yang sangat melimpah. Contoh hasil tambang di Indonesia yaitu biji besi, gas alam, granit, kapur, minyak bumi, nikel, pasir, perunggu, semen, tembaga, dan banyak lagi lainnya. Sumber daya alam tambang ini tersebar di berbagai wilayah atau daerah di Indonesia. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung berarti sumber daya alam bisa langsung digunakan tanpa diolah. Contohnya seperti hasil pertanian, perkebunan, yaitu buah-buahan dan sayuran. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam secara tidak langsung. Artinya, pemanfaatan ini harus diolah dulu sebelum digunakan. Contohnya yaitu minyak bumi harus diolah dulu menjadi bensin, solar, dan juga minyak tanah. Anak-anak hebat, di sini Ibu mempunyai beberapa contoh pemanfaatan sumber daya alam yang baik dan digunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil pertanian. Ada padi, singkong, dan kentang sebagai makanan pokok, bawang merah dan bawang putih sebagai bumbu dapur, apel, jeruk, dan buah lainnya sebagai sumber vitamin bagi tubuh kita. Contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil perkebunan. Kelapa sawit sebagai bahan baku minyak, tebu sebagai bahan baku gula, kapas sebagai bahan baku benang. Selanjutnya, contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil peternakan. Ada daging sapi, daging dan telur ayam sebagai sumber protein hewani bagi tumbuh. Ulat sutra sebagai bahan baku kain sutra, kerbau untuk membajak sawah. Selanjutnya, contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil laut dan perikanan. Garam sebagai bahan makanan atau bumbu dapur, ikan, udang, kepiting sebagai sumber protein hewani bagi tubuh, mutiara sebagai bahan baku perhiasan. Selanjutnya, contoh pemanfaatan sumber daya alam hasil tambang. Tanah liat sebagai bahan baku bata, genteng, dan gerabah. Marmer sebagai bahan bangunan, kaolin sebagai bahan baku kosmetik dan pasta gigi. Anak-anak hebat, mungkin itu saja materi untuk pembelajaran hari ini. Dapat kita simpulkan, sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang muncul secara alami dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di Indonesia sendiri, sangat kaya akan sumber daya alamnya, mulai dari flora, fauna, dan hasil tambangnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.